Hari ini kita masuk ke tematik tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, kelas 6. Subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini, kita belajar mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk diakui oleh bangsa lain atas kemerdekaannya. Nah, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, pengakuan itu ada pengakuan secara de facto dan juga pengakuan secara de jure. Nah, pengakuan secara de facto yaitu pengakuan atas fakta adanya sebuah negara, sedangkan pengakuan secara de jure yaitu pengakuan dari negara lain. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi atau perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rom-Rouen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, pertama kita masuk ke Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini terjadi mulai tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, yaitu Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Ya. Akan tetapi perjanjian itu dilanggar, ya, pelanggaran perjanjian. Nah, pelanggaran perjanjian, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Maka pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Maka pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Ya, agresi militer Belanda pertama itu terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Itu harus diingat. Kemudian kita lanjutkan ke Perjanjian Renville, yaitu terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Nah, perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, ya, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah, perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara KTN, yang mana saja itu ada Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojatmojo. Nah, hasil perundingannya yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Itulah tentang perjanjian Renville. Harus diingat ya tanggal berapa dan apa hasil perundingannya. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan ke perjanjian Rom-Rouen. Perjanjian Rom-Rouen ini terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Nah, ini terjadi di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooijen ya. Kenapa disebut perjanjian Rom-Rooijen itu dari pemimpin delegasi? Nah, ada tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Nah, di sini akan Ibu jelaskan lagi hasil pertemuannya yang mana saja. Ya, itu bisa dilihat. Kemudian kita lanjutkan ke konferensi ya. Kita lanjutkan ke hasil pertemuannya. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, kita lanjutkan ke Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB. Terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Hasilnya ada 5. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. Ya, baru yang kelima, pengambilan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Itu mengenai konferensi Meja Bundar. Terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Ya, itu harus diingat ya. RIS itu singkatan dari Republik Indonesia Serikat. Ada 5 hasil dari konferensi Meja Bundar. Anak didik kami harus memahaminya. Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai perjuangan Indonesia ya. Bukan hanya mengalami pertempuran, tapi bagaimana supaya diakui oleh negara lain. Terima kasih.